Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Hilmi dengan NIM 1914200107, kelas PBSC semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan membahas topik yang kedua, yaitu mengenai pengertian arbitrase, dasar hukum arbitrase, tujuan arbitrase, dan perbedaan arbitrase syariah dan arbitrase konvensional yang telah saya pelajari selama perkuliahan di semester 6 ini. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian arbitrase. Jadi pengertian arbitrase itu karena di sini arbitrase berasal dari bahasa Latin, yaitu arbitrer, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dan menurut para ahli atau menurut Frank L. Khoury dan Edna Al-Khoury, arbitrase merupakan suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat atau secara final dan binding. Jadi dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya arbitrase adalah proses penyelesaian di antara para pihak yang membuat perjanjian untuk menunjuk seseorang atau lebih sebagai arbiter untuk memutuskan perkara yang sifat putusannya adalah final dan mengikat. Jadi dalam arbitrase tersebut beberapa para ahli itu yang menjelaskan bahwasanya penyelesaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa membuat perjanjian untuk menunjuk salah satu atau lebih seorang arbiter atau penengah dalam persengketaan tersebut untuk memutuskan perkara yang sifat putusannya itu final dan mengikat. Jadi dalam arbitrase tersebut seorang arbiter atau seorang penengah dari kedua belah pihak yang sudah ditunjuk dari itu keputusannya sangat mengikat. Selanjutnya itu dasar hukum arbitrase. Dasar hukum arbitrase itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas konvensi tentang penyelesaian perselisihan antar negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Yang ketiga yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, Uncitral Arbitration Rules. Dan yang keempat yaitu keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Jadi itu ada 4 dasar hukum arbitrase menurut Undang-Undang arbitrase dan serta alternatif penyelesaian sengketa yang ada di pembahasan ini. Itu. Jadi pembahasan yang selanjutnya itu karena di sini dasar hukum yang pertama itu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang pertama yaitu alternatif penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa. Yang kedua itu ada ikhtisar khusus dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk arbitrase dan syarat pengangkatan arbiter serta mengatur mengenai hak ingkar dari pihak yang bersengketa. Yang ketiga itu ada tata cara untuk beracara di hadapan majelis arbitrase dan dimungkinkannya arbiter dapat mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya termasuk menetapkan sifat jaminan, memerintahkan penitipan barang atau menjual barang yang sudah rusak serta mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli. Yang keempat yaitu syarat lain yang berlaku mengenai putusan arbitrase mengatur pelaksanaan putusan sekaligus dalam satu paket agar undang-undang ini dapat dioperasionalkan sampai pelaksanaan putusan, baik yang menyangkut masalah arbitrase nasional maupun internasional, dan hal ini secara sistem hukum dibenarkan. Yang kelima itu pembatalan putusan arbitrase.
dan yang keenam berakhirnya tugas arbiter, dan yang ketujuh biaya arbitrase yang ditentukan oleh arbiter, dan yang kedelapan yaitu ketentuan peralihan terhadap sengketa yang sudah diajukan namun belum diproses, sengketa yang sedang dalam proses atau yang sudah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Itu ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang bisa kita lihat dari ke-8 tersebut ada berbagai alternatif penyelesaian sengketa dan tata cara untuk beracara di hadapan para arbiter yang sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak yang menyetujui bahwasanya arbiter adalah orang yang mempunyai keputusan menengah di kedua belah pihak tersebut. Pembahasan yang selanjutnya itu ada asas-asas arbitrase. Yang pertama ada asas kesepakatan, dan yang kedua ada asas musyawarah, yang ketiga ada asas limitatif, dan yang keempat ada asas final and binding. Ini adalah asas-asas yang berlaku dalam arbitrase. Mungkin pembahasan selanjutnya yaitu tujuan arbitrase. Arbitrase itu mempunyai tujuan untuk menyediakan sarana penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Arbitrase juga dilakukan untuk menghadirkan kerukunan antar pihak yang saling melaporkan agar terciptanya kesepakatan melalui langkah musyawarah serta menyelesaikan perselisihan secara damai antara kedua belah pihak. Untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa perdata dengan prinsip yang mengutamakan usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan syariat Islam sebagai dasarnya, serta memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Itu adalah ada beberapa tujuan arbitrase, yang yaitu salah satunya itu menyelesaikan sengketa melalui perdamaian dengan dasar anjuran syariat Islam sebagai dasarnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada perbedaan arbitrase. Yang pertama ada arbitrase konvensional, dan yang kedua ada arbitrase syariah. Karena kita mempelajari arbitrase syariah, jadi kita akan membahas mengenai arbitrase syariah. Jadi arbitrase syariah juga dapat diartikan sebagai penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak atau lebih di luar peradilan yang mengutamakan prinsip perdamaian atau sukarela terhadap suatu persoalan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur menurut ajaran Islam dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi arbitrase syariah juga penyelesaian sengketa oleh kedua belah pihak yang mengutamakan dasarnya yaitu mengutamakan dasar syariat Islam dan mengutamakan prinsip-prinsip yang ada pada syariat Islam tersebut, seperti prinsip perdamaian, prinsip sukarela, dan prinsip perselisihan antar kedua belah pihak yang akan diselesaikan oleh permusyawarahan dengan melalui orang penengah atau orang yang ditunjuk sebagai arbiter dari kedua belah pihak tersebut. Dalam arbitrase syariah juga sudah didirikannya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas, dengan tujuan pendirian Basarnas itu untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Kehadiran lembaga arbitrase syariah ini juga mempertegas eksistensi dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia, karena salah satu hukum beracara yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah hukum Islam dan hukum perikatan Islam atau fikih muamalah. Itu salah satu tujuan adanya Basarnas yang ada di Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Syariah Nasional, karena penyelesaian sengketa yang di bidang keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian dan mediasi. Jadi dari kedua tersebut ada melalui perdamaian dan mediasi. Mungkin cukup pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.